Baik, Ibu Serayanti dan Ibu Rosmala Syara, silahkan mengobrol, membicarakan permasalahan yang tadi akan kita bahas, Ibu Serayanti ya. Nah, saya akan menyimak dari sini. Silahkan. Baik Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Surayanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rosmala Syara. Iya, Ibu Surayanti, bolehkah saya meminta waktunya untuk mengobrol sesaat mengenai permasalahan saya di dalam kelas? Baik Ibu, bisa sekali ya. Iya. Begini Bu Surayanti, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugasnya hanya sekitar 65%. Ya. Jadi menurut Ibu Rosmila Syara, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Ya, saya mengharapkan solusi dari Ibu bagaimana saya meningkatkan antusiasme murid-murid untuk belajar yang aktif. Ya, baik Ibu. Menurut Ibu Rosmila Syara, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran di kelas Ibu? Iya. Kalau saya kembali mengingat hal ini menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, adalah yang pertama pembelajarannya sedikit membosankan, ya. Kemudian mungkin terlalu monoton. Kemudian saya terlalu dominan mungkin pada saat pembelajaran, saya lebih dominan daripada murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat aktif terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Oh iya, begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu Rosmila Syara di kelas itu dapat antusias dalam pembelajaran Bu? Ya, Bu Surayanti, menurut saya mungkin murid-murid saya ini menginginkan pembelajaran yang asik, yang aktif, yang interaktif, dan tidak monoton dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rosmila Syara. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid-murid di kelasnya Ibu itu menjadi asik dan tidak bosan dalam hal belajar Ibu? Ya, Bu Suryanti, menurut saya tugas yang pembelajaran yang harus berpusat kepada murid itu, murid diminta untuk aktif. Kemudian diadakan semacam speaking, kemudian diadakan semacam game-game pembelajaran. Itu akan lebih menarik bagi murid-murid, sehingga mereka menjadi lebih interaktif lagi. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu Rosmila Syara, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pembelajaran di kelas Bu? Ya, kemungkinan mungkin terlalu banyak tugas-tugas yang diberikan, kemudian berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang baik, tanpa memberikan sumber belajar yang mampu meningkatkan daya nalar anak-anak. Kalau boleh tahu, Ibu Rosmila Syara, sumber belajar apa saja yang Ibu gunakan di kelas? Ya, yang saya gunakan di kelas itu biasanya cuma pegangan murid saja, tanpa mendapatkan sumber yang lainnya. Adakah sumber yang lain Ibu selain buku teks pegangan murid yang Ibu gunakan? Ya Bu Surayanti, saya pikir banyak ya Bu. Sumber belajar seperti video YouTube, di TikTok, atau artikel-artikel yang ada di Google. Biasa juga menggunakan aplikasi yang keren-keren seperti itu. Bisa semacam Facebook. Ya. Baik. Nah, betul sekali ya Ibu Rosmila Syara. Saya yakin sekali lagi bila Ibu Rosmila Syara bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang seperti Ibu Rosmila Syara tadi katakan, itu pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu Rosmila Syara untuk menyelesaikan masalah Ibu Rosmila Syara yang sudah dibicarakan tadi ini? Iya Bu Sura. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan tentu untuk murid-murid saya. Saya akan menggunakan sumber belajar seperti YouTube,
TikTok, Facebook, karena itu menyenangkan bagi murid-murid. Selanjutnya bentuk tugasnya mungkin saya sesuaikan dengan minat dan karakter anak-anak. Juga tugasnya mungkin tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas yang sesuai dan minat murid-murid saya itu istilahnya melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena itu sangat mengasihkan sehingga murid-murid nanti tidak terkesan terpaksa dalam mengikuti pembelajaran ini. Mereka memang senang mengerjakan tugasnya seperti misalnya berdrama, menggunakan lagu-lagu, menggunakan puisi, atau berupa tugas-tugas yang pokoknya yang mengasihkan bagi murid-murid. Wah, bagus sekali ya Ibu Rosmila Syara untuk rencananya ke depan. Iya. Semoga dan mudah-mudahan ya berhasil Ibu. Amin Amin. ya rabbal alamin. Apa kira-kira komitmen Ibu Rosmila Syara terhadap rencana Ibu ini? Ya, mungkin saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan untuk murid-murid dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti untuk mengeksplorasi minat murid, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dan bahagia dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur-unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya nantinya. Saya kira itu yang akan saya komitmenkan untuk diri saya sendiri. Wah, bagus sekali ya Ibu Rosmila Syara. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan apa yang Ibu Rosmila Syara harapkan. Amin. Terima kasih Bu Surayanti atas waktunya telah memberikan saya waktu untuk sharing mengenai pembelajaran saya di kelas. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Rosmila Syara. Ya, sama-sama, terima kasih Bu Surayanti. Oke, saya pamit undur diri karena saya masih punya urusan sedikit. Silahkan mengobrol kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.